Kemampuan untuk melupakan masa lalu dan terus maju akan memposisikan seseorang untuk menangani tantangan-tantangan yang ada saat ini dengan antusias serta beban minimal. Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ketujuh, bagian kedua. Apakah masa lalu menyandera hidup Anda? Di akhir tahun 90-an, saya berjumpa dengan Arnold Palmer yang sedang bermain golf di Bay Hill Club, Orlando. Saya sedang bermain dengan saudara saya Larry dan sang raja bermain dalam tim di belakang kami. Saat kami melewatkan hari itu, saya melakukan pukulan yang sangat buruk. Bolanya melesat dan langsung menuju ke arah seorang pegolf lainnya. Dengan penuh ketakutan, saat saya berteriak "four", saya menyadari bahwa orang itu adalah Palmer sendiri. Untung ia merunduk. Kira-kira 6 bulan kemudian, saya menerima surat ini. 12 Februari 1997. Kepada Dr. John Maxwell. Enjoy. El Cajun, California. John yang terhormat, atas nama pribadi serta seluruh staf Bay Hill Country Club, kami ucapkan selamat ulang tahun ke-50. Sebagai pendiri klub ini, saya sampaikan undangan pribadi untuk bergabung dalam pertandingan amatir senior kami. Akan menjadi suatu kehormatan bagi kami jika Anda ikut. John, sebagai catatan pribadi, ketika Anda hampir menghantam saya pada lubang yang ke-17 bulan November lalu, saya membuat catatan dalam hati. Pukulan itu pasti dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk ikut pertandingan senior. Saya tidak tahu hingga saya lihat jadwal ulang tahun anggota. Pukulan unik tersebut menjadikan Anda memenuhi syarat bersamaan dengan ulang tahun Anda yang ke-50 untuk menjadi anggota terkemuka dari klub senior kami. Di tempat penginapan kami, minta saja diskon senior. Saya yakin Anda tidak perlu memperlihatkan kartu identitas. Staf kami dengan bangga dapat mengenali senior dari warna rambut, garis wajah, serta ciri-ciri lainnya. Kalau yang lainnya tidak mereka kenali, perlihatkan saja ayunan Anda. Pasti mereka kenal. Selamat ulang tahun yang ke-50 John Maxwell. Teruslah mengayunkan pukulan. Arnold Palmer. Pegolf yang baik tidak terpuruk hanya karena pukulan yang buruk jika mereka tetap ingin menjadi pegolf yang baik. Dan itu benar dalam kasus Arnold Palmer. Suatu kali ketika ditanyakan tentang insiden yang dialaminya itu, ia berkomentar, "Plakat itu akan tetap ada di sana dalam waktu yang lama meski saya tiada, namun Anda harus melupakan hal-hal seperti itu." Itulah salah satu hal yang mengagumkan dalam golf. Pukulan Anda yang berikutnya bisa sama baik atau buruknya seperti pukulan Anda yang terakhir, namun Anda akan selalu mendapatkan kesempatan baru. Bagaimana masa lalu mempengaruhi masa sekarang? Ciri yang membuat seorang pegolf profesional efektif juga akan membuat semua orang bisa mengatasi kegagalannya dan menjadi peraih prestasi yang kuat. Kemampuan untuk melupakan masa lalu dan terus maju. Kualitas itu memposisikan seseorang untuk menangani tantangan-tantangan yang ada saat ini dengan antusias serta beban minimal. Sebaliknya, seseorang yang tak dapat melupakan luka-luka serta kegagalan-kegagalan di masa lalunya menjadi seperti disandera. Beban yang dipikulnya kemana-mana membuatnya sangat sulit untuk maju. Sesungguhnya, selama lebih dari 30 tahun bekerja bersama orang lain, saya belum pernah berjumpa dengan seorang sukses yang terus terpuruk oleh kesulitan-kesulitan di masa lalunya. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar teman saya Chuck Swindoll menceritakan tentang Chippy, sang burung parkit. Katanya, persoalan burung tersebut dimulai ketika wanita pemiliknya memutuskan untuk membersihkan sangkar dengan menggunakan penyedot debu. Ketika telepon berdering, sang pemilik pergi untuk menjawabnya, dan Anda pasti sudah menerkanya, dengan suara keras Chippy pun lenyap. Sang pemilik segera mematikan penyedot debu dan membukanya. Chippy ada di dalamnya. Ia terkejut namun masih bernafas. Melihat burung peliharaannya penuh dengan debu, pemiliknya segera membawanya ke bak mandi. Ia buka keran dingin sekeras-kerasnya sambil memegangi Chippy di bawahnya.
Ketika itulah sang pemilik sadar bahwa hal itu malah memperparah keadaan dan buru-buru ia hidupkan alat pengering rambutnya untuk mengeringkan parkit kecil yang gemetar itu. Sejak saat itu, Cipi tidak banyak berkicau lagi. Orang-orang yang tidak dapat mengatasi masa lalunya sama seperti Cipi. Mereka biarkan pengalaman negatif mewarnai cara hidup mereka sekarang. Mungkin kedengarannya seolah-olah saya sedang meremehkan apa yang telah terjadi pada Anda di masa lalu. Saya tidak bermaksud demikian. Saya tahu bahwa orang benar-benar merasakan penderitaan di dunia yang tidak sempurna ini. Mereka kehilangan anak, pasangan, orang tua, dan teman, terkadang dalam keadaan yang mengerikan. Ayah saya bahkan kehilangan ibunya sebelum ia genap berusia 8 tahun. Orang memang mengidap kanker, multiple sclerosis, AIDS, dan penyakit-penyakit lain yang melemahkan tubuh. Mereka menderita pelecehan yang tak terungkapkan di tangan orang lain. Semuanya benar. Namun, tragedi tidak perlu membuat seseorang tidak lagi memiliki cara pandang yang positif, produktif, dan hidup sepenuhnya. Seseorang yang dilahirkan dengan cacat hebat dan memutuskan bahwa dunia berhutang padanya, sementara yang lain seperti Roger Crawford malah menjadi petenis pro. Yang seorang mengidap AIDS dan menyerah dengan penuh kepahitan, sementara yang lain seperti Magic Johnson membangun bisnisnya dan menikmati kehidupan bersama keluarganya. Yang seorang mengalami pemerkosaan dan menutup diri, sementara yang lain seperti Kelly McGillis mengatasi pengalaman tersebut dan menjadi aktris sukses di Hollywood. Seberapapun gelapnya masa lalu seseorang, hal itu tidaklah perlu mewarnai masa sekarang secara permanen. Demikian Failing Forward bab ke-7 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.